Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Durham dengan NIM 226101020 dari kelas 1E akan mempresentasikan tentang cooling system. Yang pertama, kita akan membahas tentang cooling system. Cooling system itu berfungsi untuk menjaga suhu kerja engine agar tidak overcooling dan overheat. Ada dua macam kerusakan pada cooling system. Yang pertama adalah overheat. Overheat yaitu kondisi di mana engine berada di atas suhu kerjanya. Jika di running pada saat overheat akan menyebabkan engine rawan jebol. Yang kedua adalah overcooling, yaitu kondisi di mana engine berada di bawah suhu kerjanya. Jika di running pada saat overcooling akan rawan terjadi keausan. Sistem pendingin engine bertanggung jawab untuk menjaga suhu engine agar selalu berada pada suhu operasi. Hal itu diperlukan karena engine akan beroperasi optimum pada suhu operasinya. Sistem pendingin mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh engine untuk membuang panas yang timbul akibat pembakaran dan gesekan. Ia menggunakan dasar pemindahan panas. Panas selalu pindah dari sumber panas yang satu ke sumber panas yang lebih dingin. Sumber panas dan sasaran panas dapat berupa logam, cairan, atau udara. Apabila perbedaan suhu tersebut semakin jauh, maka makin banyak panas yang akan berpindah. Selanjutnya, kita akan masuk pada komponen-komponen cooling system yang ada pada engine 320D. Yang pertama adalah water pump. Water pump berfungsi memompa cairan pendingin coolant supaya mengalir ke seluruh sistem pendinginan dan menyerap panas yang timbul. Beberapa jenis water pump digerakkan langsung oleh gear yang berada pada front housing, dan ada juga yang digerakkan oleh fan bell yang terhubung ke pulley di bagian depan crankshaft. Selanjutnya kita masuk ke oil cooler. Dari saluran keluar water pump, cairan pendingin mengalir ke oil cooler. Oil cooler terdiri dari satu set tabung dalam rumahnya. Pada contoh ini, cairan pendingin mengalir melalui tabung-tabung membuang panas oli yang ada di sekeliling tabung. Oil cooler membuang panas dari oli pelumas sehingga sifat-sifat konsentrasi oli tetap terpelihara. Selanjutnya ialah aftercooler. Aftercooler berfungsi mendinginkan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Dari oil cooler, cairan pendingin mengalir ke engine block atau ke aftercooler untuk engine yang dilengkapi turbocharge. Beberapa engine yang menggunakan turbocharge juga menggunakan jaket water pump aftercooler sehingga cairan pendingin mengalir ke sana. Aftercooler membuang panas dari udara yang masuk. Pada jaket water aftercooler, sistem pendingin membuang panas dari udara. Konstruksi aftercooler seperti radiator dengan tabung-tabung dan sirip-sirip udara panas ditekan oleh turbo melewati sirip-sirip dan memindahkan panas ke air pendingin di dalam tabung. Selanjutnya ialah water jacket. Water jacket berfungsi sebagai ruang tempat mengalirnya air pendingin mesin. Dari aftercooler, air pendingin mengalir ke engine block dan di sekitar silinder liner. Membuang panas yang tidak berguna dari piston, ring, dan liner. Rongga-rongga tempat air tersebut disebut water jacket. Selanjutnya ialah cylinder head. Cylinder head berfungsi sebagai tempat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar kendaraan sehingga dapat menghasilkan tenaga. Air pendingin bergerak dari lubang-lubang pada engine block menuju cylinder head, mengambil panas dari valve seat dan valve guide. Selanjutnya ialah water temperature regulator. Dari jaket water, coolant akan menuju ke cylinder head. Coolant akan masuk ke thermostat atau regulator hose dari thermostat tersebut. Nah, gunanya water temperature regulator itu untuk mengatur aliran sistem pendingin dengan menjaga suhu kerja engine. Yang kedua, mempercepat tercapainya suhu kerja engine. Nah, jika suhu sudah tercapai, maka water temperature regulator akan terbuka dan mengalirkan coolant menuju radiator.
Selanjutnya ialah radiator. Radiator berfungsi memindahkan panas dari mesin ke udara. Cairan pendingin mengalir dari engine block ke radiator untuk meradiasikan atau memindahkan panas ke udara. Pada radiator terdapat core atau pipa-pipa kecil, yaitu tempat coolant mengalir, dan pada bagian luarnya terdapat sirip atau fin, yaitu tempat udara mengalir keluar. Aliran udara diperoleh dari kipas yang digerakkan oleh fan belt atau fan motor. Engine Caterpillar menggunakan dua jenis radiator. Yang pertama, radiator konvensional. Jenis ini memiliki sebuah rangkaian fin dan core yang tergabung pada radiator. Yang kedua adalah radiator modular. Jenis ini memiliki beberapa rangkaian fin dan core yang tergabung pada radiator. Keuntungan jenis ini adalah apabila terjadi kerusakan pada sebuah rangkaiannya, maka cukup mengganti rangkaian yang rusak saja. Selanjutnya ialah radiator cap. Radiator cap berfungsi menjaga tekanan di dalam cooling system dan mencegah terjadinya kevakuman. Hal ini dapat dilakukan oleh cap karena memiliki relief valve dan vacuum valve. Nah, relief valve akan membuka jika tekanan dalam radiator dan tekanan atmosfer lebih tinggi dari tekanan bukaan dari relief valve itu sendiri, agar mengeluarkan udara sehingga mengurangi tekanan dalam radiator. Yang kedua, vacuum valve. Vacuum valve membuka saat engine dimatikan dari suhu engine turun yang menyebabkan tekanan dalam radiator di bawah tekanan atmosfer agar tidak terjadi kevakuman. Selanjutnya ialah fan atau kipas angin. Pemindahan panas melalui radiator adalah dengan bantuan kipas-kipas penambahan aliran udara melewati tabung dan sirip radiator. Ada dua jenis tipe kipas. Yang pertama hisap atau suction, dan yang kedua tiup atau blower. Kipas hisap menarik udara melalui radiator dan kipas tiup menekan udara melalui radiator. Beberapa engine menggunakan tali kipas untuk menggerakkan kipas, pompa air, atau komponen lainnya. Bila tali kipas terlalu kendor, kecepatan putaran kipas ini turun, akan mengurangi aliran udara melewati radiator dan akan menurunkan kemampuan sistem pendingin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.